ولوالده مشيه وما نوينا كل نية صالحة ولقضاء حاجتنا بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa al-musannifu rahimahullahu ta'ala bi ulumihi wa amatana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqullah fima malakat aymanukum. Ittaqullah fid dha'ifaini al-mar'atu al-armalatu was-sabiyyu al-yatimu. Wa qala lan wasdahu sapa sallallahu alaihi wasallam Itaku takwa sapa sira kabeh Allah Gusti Allah fima ing dalam apa malakat kang duweni sapa aiman hukum kawula sira budak. Jadi ciri orang yang bertakwa kalau memposisikan walaupun posisi budak ya dihormati. Sudah diterangkan berulang-ulang bahwa orang-orang yang orientalis, jadi orang barat yang belajar Islam untuk mencari kelemahannya, salah satu topiknya biasanya ini. Dua hal, satu menyangkut kawin Nabi, dua menyangkut bahwa Islam yang jari ini tidak mengenal perbudakan ternyata masih mengenal perbudakan. Padahal mereka salah paham atau fahamnya yang salah. Kalau Al-Quran bicara menjelaskan, menganalisis tentang khamar minuman keras bukan berarti membenarkan minuman keras. Quran sedang menghadang, melarang minuman keras dengan cara bertahap karena minuman keras waktu itu sudah sangat mendarah dan mendaging. Sama dengan perbudakan. Semua pembicaraan ya, menyangkut perbudakan dalam rangka menghilangkan perbudakan. Makanya Kanjeng Nabi wafat, perbudakan sudah hilang. Ya. Lain dengan cara barat, perbudakan dibuang ke Australia. Itu semua budak-budak dari Eropa itu dibuang ke Australia. Kemudian dibunuh. Caranya gimana? Caranya karena orang kulit hitam. Penduduk asli Australia kan sama dengan Papua, dengan New Zealand, kulit hitam sukanya minuman keras. Sehingga diberi minuman keras, dipancing supaya tengkar, ditembak. Tinggal 10% sekarang. Dan namanya budak, ya. Tidak beradab. Tapi banyak di zaman Nabi perbudakan sudah masuk Islam kayak Bilal. Ya, di India masih ada kasta, apalagi sekarang. Sekarang ini Narendra Modi ini partainya partai Hindu yang konservatif, yang sangat fanatik, sangat memegang perbudakan. Kalau Partai Kongres itu lebih moderat. Ini namanya Partai Bharatiya Janata. Barat itu Mahabharata, itu Hindu.
Makanya perbudakan sangat keras dan mereka relatif dengan orang Islam juga sangat keras. Tapi blessing in disguise, hikmahnya apa, banyak mereka akhirnya masuk Islam. Sehingga banyak yang berprediksi bahwa 20 tahun lagi bisa-bisa jumlah Islam terbesar bukan Indonesia, baru nomor 2. Jadi orang masuk, gelombang masuk Islam di India itu luar biasa. Karena apa? Suku-suku yang kasta yang terakhir ya, kasta Patria ya, Wesia itu ibadah masuk masjid gak oleh. Padahal masuk masjid di Dewi nang arep dhewe. Ya, jadi itulah ya selalu ada blessing in disguise, itu artinya blessing, hikmah di balik kejadian yang tidak baik. Ya. Yang kedua, biasanya orang-orang barat, orientalis yang dicaci makilah tentang perkawinan Nabi. Padahal Kanjeng Nabi itu ngawin sampai 97 untuk menghormati wanita. Padahal dulu di sana wanita kan tidak ada harganya. Lahir langsung dibunuh. Jadi anak wedok itu ngisi-ngisi nih, memperbesar kemaluan. Ya. Biyai zambin kutilat. Itu. Nanti ditanya, mengapa anak perempuan kamu bunuh? Itu siapa? Ya itulah persepsi. Persepsi itu tindakan manusia yang tidak didasarkan dengan keyakinan. Apalagi aku yakin itu baru di bawah 50% persepsi itu. Ya. Ini juga begitu. Islam itu rahmatan lil alamin, itu seluruh makhluk alamin, binatang aja dihormati, apalagi manusia yang statusnya budak. Makanya yang melanggar sumpah memerdekakan budak. Mengatakan ibunya seperti punggung sapi, dihar budak, itu semuanya denda-denda itu dalam rangka menghabiskan perbudakan. Maka diyakini ketika Nabi sedo itu perbudakan sudah finish, selesai. Ya, sudah rampung. Ya, sudah lestareh. Apa lestareh? Selesai, finish. Saya ngerti Afif dah Madura. Kulun lestareh, semuanya sudah selesai. Lah itulah cara Islam kalau ingin menghilangkan sesuatu yang mendarah mendaging itu dengan cara bertahap, kayak Homer itu. Kalah kita Homer. Sampai proses 4 tahap itu. Maka takwalah kepada Allah dalam hubungannya dengan memposisikan budak-budak, hormatilah mereka. Ya. Makanya berkali-kali kita ingatkan seorang perempuan yang ngingu kucing tapi ditaleni pun tidak diberi makan, neraka. Sebaliknya perempuan yang wakila dia Yunsewu, begenggek, sundel, tapi ngombeni asu yang sedang haus. Ketika kejadian itu dilaporkan Nabi sampai orang itu masuk surga, ngombeni asu yang mlebu swarga. Apalagi ngombeni Faisal yang sekarang ustadz. Tuhulal jannah insyaallah, amin Allahumma. Ya. Fit wat iwa awa ittaqullah, takwa sapa sira kabeh Allah fit dhaifaini, dalam dua golongan yang dhaif, orang yang powerless, lemah, dhaifaini. Dhaifun. Ya, sapa iku almar'atu al-armalatu, wong wedok sing rondo. Le armalah sekali lagi harus diartikan rondo garing. Di dalam bahasa Arab
Janda itu juga digunakan sayyib. Kalau sayyib umum bisa garing, bisa teles. Bisa rondo garing, rondo sing melarat. Ya. Rondo teles, rondo sing sugih. Duwe akeh. Rondo duwe akeh, duwe ditukone sampo terus. Itu rondo tapi setiap jam keramas. Lu duwe akeh. Tiap tiap jam kok keramas nggak duwe bojo lah itu. Salah santri gawani ngawini rondo. Mestinya harus berani. Ya, Kanjeng Nabi Hadijah, ya tidak apa-apa ambil kuliah. Ya, makros, misalnya sudah waya ya gak apa-apa. Ya golek rondo-rondo Surabaya lah rondo Kebumen. Jadi armalah, makanya dalam hadis yang lain ada matanan jihad fisabilillah. Dengan ayat hadis itu ya ana wa kafilu yatim bil jannah. Ingsun akan ngerangkul orang sing kafil nanggung anak yatim yang swarga. Lah turusi hadis itu tadi. Wa asai ya alal armalati kal mujahidi fi sabilillah. Jenenge jihad ndak usah ke Gaza, Faisal, kadoan. Tonggomu ning Maron genteng hitungan sak RT rondone pira? Dihitung, 30. Didelok maneh sing garing pira? Sing teles pira? Lah sing garing iku sing dibantu. Nah, sing teles itu ya dibantu dengan cara yang lain. Ya daripada didelok-delok itu kan dosa. Supaya iso ndelok dan lain-lainnya gitu loh. ya kawinono. Ya bahwa membantu janda itu bagus, tapi belum dikawin kan itulah namanya di dalam kaidah usul fikih itu darul mafasid aula aktamu min jalbil masalih. Sesuatu mengandung manfaat juga mengandung mandorot. Itu urutan pertama, mandorotnya ditolak dulu baru diambil manfaatnya. Wah ini rondo kita bantu. Bendino diapeli. Nah, supaya ndak mandorot gampang kawinono rek. Bab rondo ambek dudoy akeh rondo. Krana apa? Krana wong lanang di seluruh dunia ya mulai Amerika sampai Amerika wong lanang rata-rata mati dhisik. Sebab wong lanang sering diseneni bojone terus kurang sabar. Maka kembalilah pada Quran, kamu punya istri nanti le bojo muring-muring, Cak Lukman lali apa enggak? Ya, mendengar itu harus lebih diutamakan. Quran innas sam'a wal basara, enggak pernah dibalik. Jadi indera 5 panca indera itu kalau sudah mendengar sama melihat itu mendengar harus didahulukan. Bojo muring-muring sing dilo wajahe tambah elek, tambah muring-muring sampean. Ya. Didengarkan sambil rokokan aja swarga. Oleh telung dino muring-muring mana ya rokoknya diperbanyak. Rokoknya gajah baru, ora usah gudang garam. Swarga. Waktu itu tanya Cak Lukman, muring-muring selalu ada perpanjangan waktu. Nah, bal-balan perpanjangan waktu kan hanya 2 kali 15 menit, istri kita tidak. Makanya kurang 8 bulan meriwayatkan Kanjeng Nabi itu kan khusus wasiatnya pada laki-laki termasuk calon suami. Ya, taraktu ya jadi saya meninggalkan sebuah wasiat bahwa ujian yang paling berat bagi suami datang dari istrimu sendiri. Ma taraktu ba'di fitnah adharu minar rijal minan nisa. Jadi ujian yang paling berat bagi suami dari istrinya. Orang paling dekat siapa? Istrimu sendiri. Ya, mantu-mantu, Abdul ngerti apa? Ya.
Engko gak kawin. Dengarkan baik-baik. Asmaul Husna 99 ya mesti tidak pernah dibalik. Innallah sami'un alim basir, tidak pernah dibalik. Quran tidak salah. Ya, jadi satu al-mar'ah al-armalatu sing rondo, dan armalah itu dilalah maknawiyahnya selalu yang garing, yang melarat. Wasobiyu al-yatimu, lah ini redaksi matan yang sama dengan as-sa'i alal armalati kal mujahidi fisabilillah ana wa kafil yatim bil jannah. Ya. Jadi asobi anak lah, bocah, yatim kang ya yatim. Apalagi yatim piatu. Apa itu Baihaqi saya kira ini Anas sahih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Ittaqullah wa sallu hamsakum. Itaku takwa sapa sira kabeh Allah Gusti Allah. Ya. Menjaga diri secara bahasa untuk selalu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi yang dilarang Allah, yaitulah makna yang paling umum itu aja. Lah, ciri-ciri ini akeh. Ya. Salah satu cirinya kalau memposisikan budak dengan baik, lek ketemu rondo garing dibantu. Ketemu anak yatim dibantu menurut kemampuannya. Wa shollu khamsakum. Wa shollu lan salat sapa sira kabeh khamsakum salat 5 waktu. Ya. Yang istiqomah. Ya. Sing ala waktiha. Istiqomah itu bukan berarti pokoknya aku sholat 5 waktu tapi terawih. Ya, maghrib, isya, subuh dari siji. Asar lah, sarip. Asar, maghrib, isya, menjelang subuh dari siji. Itu namanya sarip, asar, maghrib dari siji. Utole bengi turunin anu terus ya bangsawan biasa. Bangsawan, bangsa sing bangine awan. Ya. Ini wajah-wajah bangsawan semua ini. Terutama manusia kalau sudah pindah di atas itu perilakunya berubah semua. Itu namanya takdil suluk. Suluknya itu ada takdil, ada perubahan. Ya. Ya, karena yang paling tokoh sama. Ini yang paling tokoh kan Bakron sebenarnya. Ya. Kopo Bakron tangi dhisik terus kabeh digugahi ngono ya nih. Manusia paling tokoh lek gak kira lek ndak gelem tangi tak silat. Tapi sudah pensiun dari pelatih ya. Cekelane longo wangi tok ya. Wa sumu syahrakum, ya salat 5 waktu khamsakum. Ya. Wa sumu lan poso syahrakum, ya poso wajib. Ditambah poso sunnah. Watu wa atulan nakanono tak dia. Ya, menunaikan zakat amwalikum min zakati bondo-bondo sira kabeh. Yang jelas kalau sudah ada nisab dan haul ya 2,5%. Ya. Tapi kalau belum bukan berarti tidak zakat, adalah infak. Ya. Dan Al-Baqarah 251 yang jarang-jarang dikaji secara lebih detail bahwa ciri waliullah itu yang paling dermawan. Imam As-Suyuti ya dalam kitab Tafsir Ad-Durrul Mansur yang sama mengarang kitab pengarangan pada Mujam Musyawir ini ya dengan dasar hadis Imam Tabrani dan Imam At-Tirmidzi bahwa Al-Baqarah 251 itu menjelaskan bahwa ciri wali itu sing paling dermawan, bukan sing yang khariqul adah sing
Sing keanehan-keanehan ya itu bisa, tapi bukan yang utama. Yang utama adalah yang paling sakhok dermawan. Lek nggak percaya ke derajat. Ini orang derajat ini. Apa yang kamu perhatikan di makam derajat? Malah ra ngerti kan. Itulah Sunan Derajat ini kan putra Sunan Ampel, berarti Sunan Ampel cucu yang ke-21, berarti Sunan Derajat yang ke-22. Tugasnya kan papat itu, payu ngono wong kang kudanan. Semua kan orang susah. Ombe nono wong kang ngelak. Ingonono wong kang lu, kelambe nono wong kang muda. Itu kan bahasa isyarah semua, ya membantu orang-orang yang susah, itulah ma'ruf. Ya. Kitab-kitab tafsir menjelaskan ma'ruf itu apa? Bukan penegakan hukum. Wa asyiruna bil ma'ruf, sampai sekarang masih banyak yang salah kaprah ya mengartikan pergaulan istrimu dengan benar. Jadi maka ma'ruf itu dianggap hukum, makanya gak cocok dibawa ke pengadilan. Hakimnya bisa disuap, pengacaranya juga bisa disuap, ya paniteranya juga bisa disuap. Duit-duit 500 ping pindho ora teko ketok palu. Padahal 35 Anissa sudah mengingatkan kalau cekcok namanya uang kan sering beda pendapat kan gak apa-apa. Al-Quran sudah memberi jalan keluar, solusinya keluarga laki perempuan kumpul diislahkan. Maka panggillah fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka ya wa asyurun bil ma'ruf itu bukan berarti kalau ada cekcok langsung diselesaikan secara hukum. Ma'ruf itu akhlakul karimah, bukan law enforcement. Ya, nah sampai sekarang ma'ruf lebih banyak diikan law enforcement. Siji salah. Ya, ono judi, oh ini amar ma'ruf dibubarkan dewi, ndak nyeluk polisi. Siji dosa, loro main hakim sendiri dosane loro. Kita sudah berulang-ulang mengingatkan bahwa syurun bil ma'ruf itu ayat adalah sama dengan terke gudang garam. Semua terke gudang garam mesti ono tulisannya utamakan selamat. Artinya apa? Ayat itu menerangkan lek wis kawin jangan sampai cerai. Lek tambah maneh oleh. Lek wani. Tapi ora wani aja wani jaluk men gak wani ngomong gak wani lho. Iya. Jadi memang kalau ada satu bisa adil ya. Kok rondo tambah akeh, kok njaluk dikawini. Ya kawin nono, tapi aja kondo-kondo mbok tuwa gegeran. Ya. Ya, jadi wa asyuru bil ma'ruf itu sekali lagi bukan penyelesaian cekcok suami istri itu dengan hukum. Ma'ruf bukan hukum. Ma'ruf itu akhlakul karimah yang beberapa kitab tafsir ma'ruf itu dua, satu ighasatul malhufin, membantu orang yang susah, malhufin. Lek istighosah njaluk tulung, lek ighosah nulungi gitu loh. Semua fi'il madhi yang 3 huruf ditambah alif sinta itu mesti tolap, minta, ghafaro nyepuro, lek istighfaro njaluk sepuro. Alima ya'lamu, tahu lek istaklama minta informasi itu. Ya. Nah iki yang ngono, lek aghosa yugisu nolong nasoro yang suruh, tapi istighosa itu berarti jaluk tolong Gusti Allah. Istighosa itu. Ya. Jadi siji ighosatul malhufin loro, yang ma'ruf itu adalah bayari utangnya ghorimin, wong sing diutang bayarono. Itulah ma'ruf ya. Ya golek wong sing koyo ngene kan angel, wong kiai ini ora ngono. Kiai ini golek duit tinggi umroh tiap bulan. Ya.
Wah, thayyibatan kang bagus biha anfusukum. Jadi dengan zakat hati menjadi bersih, thayyib toh. Bersih, hatinya bersih. Dan orang Jawa mengatakan ambek paromo arto. Ngerti Faisal? Apa itu? Ora patek Jawa. Ambek paromo arto itu orang yang dengan hartanya disumbangkan orang-orang yang susah tadi. Apa? Orang yang suka membantu orang yang susah. Itu implikasinya adalah weruh sadurunge winara. Apa yang sesuatu yang terjadi dia sudah tahu. Ono boyo sumimpang, akan ada bahaya dia bisa indo itu bahasa Indonesia menghindari ya. Jadi ajaran Islam itu benar. Apalagi sekarang kajian-kajian psikologi, guru besar ada buku yang bisa kamu cek, yang jurusan psikologi siapa? Ya, background to a good people. Ono ngaji jam sohir ono good thing-e ono. Jadi a good people itu orang yang suka membantu orang susah tadi. Apa? Ya, muncul di dalam hatinya good thing, sesuatu yang baik itu apa? Gluam efek. Glu itu hatinya bersinar, efek punya efek, pengaruh hatinya bersinar. Indra keenam ketujuhnya kuat. Yaitu tadi, sesuatu yang belum terjadi dia tahu. Orang Jawa mengatakan ambek paromo arto. Dengan hartanya disumbangkan orang yang susah-susah. Kebalikannya ambek dur angkoro murko. Itu sing medit-medit sombong sisan. Ya. Adigang, adigung, adikuno. Adigang itu gajah, kijang, adigung itu gajah, adikuno itu ulo. Ini banyak orang tidak tahu gini ini udah. Adigang itu kijang yang mengandalkan lari cepat, kemudian gajah yang mengandalkan fisiknya yang raja, yang gede. Lah adikuno itu yang ular mengandalkan lilitannya. Bertiga binatang telu niku berkelahi ndak podo gak gelem ngalahi mati kabeh. Itulah mengapa sering diingatkan ojo sombong, ojo sok adigang, adigung, adikuno. Itu pada falsafah tulisan Jawa hono coroko jeling hono terus lah itu krono podo joyonya ndak gelem podo ngalahi akhirnya monggo botongo mati jamaah bareng-bareng makmuman lillahi ta'ala. Itulah ya kebalikan lek ambek dur angkoro ya itu tuh ngumbar angkoro murko ngumbar nafsu. Tapi lek ambek paromo arto kebalik orang yang suka dermawan, suka membantu kesulitan orang lain. Itulah ighasatul malufin termasuk bayari utangi ma'ruf tadi ya. Ya Allah, thayyibah biha, jadi hatinya bersih, bersinar. Ya, kebersihan hati itu lebih penting, karena apa? Karena kajian-kajian kajian kesehatan hari ini, Profesor Dr. Stefani Sweda dari John Hopkins University. Ya, tulis itu ada buku terbarunya namanya The Fundamental of Health Care Reform, fondasi daripada kesehatan. Beliau memang profesor kesehatan yang berani dengan tegas menyebutkan orang sakit dan sehat ditentukan hati 70%. 20-30% baru ditentukan fisik. Selama ini kan orang sakit kan fisik, tidak. Yang betul hati. Tidak gampang marah. Ya. Saya ini kaget di mana-mana di umur piro nasbil 10 kok pipi ini sih kaya pipi kengkeng jari ini. Tidak pernah marah karena ya, insya Allah tidak pernah marah. Kan ada umur seket wis. Saya juga tidak tahu apa ya.
Jadi kok si umur 40 jadi ini. Tapi zaitun sudah naik pun masalahnya. Cak Lukman itu pegangan hidup si Cina itu. Manten nanya itu pandangan hidup. Baru memandang istrinya dari belakang hidup. Cak Lukman ini munggah pangkat yakin sudah pegangan hidup. Kalau tidak dipegang nggak hidup. Tapi usia menjelang 70 itu masih perjuangan hidup. Kalau ingin hidup berjuang dulu kadang udah hidup-hidup. Ini kan Tretan Munim ini ya. Loh, Bleman. Alhamdulillah. Luar biasa. Munim luar biasa. Ada Munim, ada Muhai. Muhainya kemana, Min? Tidak tahu. Sudah belum selesai juga. Kamu sekarang sudah, kan di Ngawi. Kamu, ini dari Ngawi. Oh ya Allah. Mau kawin di Ngawi sebenarnya. Wa atiu za amrikum ya. Wa atiu lan tato sapa sira kabeh. Wa atiu lan tato sira kabeh za amri wong kang ya. Jadi za amrikum sama dengan atiullah wa ati rasul wa ulil amrin. Pemerintah. Sama dengan itu. Jadi taat Allah, taat Rasul, kok wani pemerintah dosa. Itulah ada kaidah hukum usuliyah itu. Perbedaan apapun di kalangan umat Islam, kalau sudah pemerintah ngambil keputusan, tidak boleh beda pendapat. Karena ayatnya jelas, ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri. Wawune wawu atof. Jadi kalau pemerintah ngambil keputusan hari raya Selasa, ya Selasa. Kok Muhammadiyah ndak melok Selasa, itu ngawur. Quran, dia melawan Quran. Loh, saya berdasarkan hisab. Hisab itu tinggi mana dengan Quran? Angel tuturan ini. Jelas ati Allah wa Rasul wa ulil amri. Kecuali kalau pemerintah ngambil keputusan yang salah, ini demi ukhuwah. Tidak boleh alasan hisab ru'yah itu sudah harus dikalahkan dengan Quran. Tapi sampai sekarang al-ngayalu wal ngototu. Itu namanya ada naun minat takabur. Bahwa beda pendapat boleh, tapi sudah pemerintah ngambil keputusan. Ya harus ikut pemerintah dong. Idza hakamal qadhi intahal khilaf. Itu dari ayat menjadi kaidah hukum. Usul fikih itu menunjukkan kaidah usuliyah itu adalah redaksi untuk memudahkan ya para hakim loh ngambil keputusan. Terutama yang para hakim yang mulai gak iso maca kitab. Kembalilah kepada ya kaidah 5, kaidah 20, kaidah 40 itu. Terutama jurusan hukum, ya, siapa hukum Hendrik, nah, ya, itulah. Ya. Ya, jurusan falak apa ndak boleh harus pada sama aja. Ya. Jadi idza hakamal qadhi indal hilaf. Kalau udah qadhi pemerintah ngambil keputusan, ndak boleh ada perbedaan lagi karena ayatnya perintah. Ya, atiu za amrikum, ya itu lengkapnya kan atiullah wa ati Rasul wa ulil amri, pemerintah. Ya. Tadkhulu moko bakal mlebu sira kabeh jannata rabbikum ing pangerane swargane pangeran sira kabeh. Jadi ketakwaan itu berarti salah satu cirinya salatnya bagus. Puasa Ramadan. Cuma di Indonesia khususnya di Jawa ini masih sing penting tutup poso nih, sing penting riyo nih. Poso nih poso tutup kendang. Tutup kendang itu pertama dan terakhir. Lumayan, ono sing tutup terbang.
Tutup terbang itu kalau sudah hari pertama puasa, ya sudah. Atau nanti puasanya hari terakhir sebelum hari raya. Namanya tutup terbang. Jadi takoni no boleh sing penting sanes posone Pak sing penting. Jadi ini kalau ada 2 hari raya dia tidak gopoh. Senin poso Selasa no Senin. Sampeyan melok Senin. Oh, kula melok Senin. Kula Selasa. Lho kula mboten Senin, mboten Selasa, kula mboten poso jare. Ya. Ya. Tirmidzi Haba itu saya kira Ibnu Hibban, Ka itu Al-Hakim, hadis itu sahih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Ittaqullah takwa sapa sira kabeh Allah Gusti Allah wasilu lan nyambung. Nggih, nepungno bahasa lama nepung. Nyambung arhamakum sanak saudara silaturahmi. Ada yang nyalahkan, enggak, yang betul silaturahim ya padha ucapan. Lek bahasa lama dulu silaturahmi. Kemudian bahasanya di PKS, Muhammadiyah akhir-akhir ini itulah NU silaturahim. Ya, dulu kan silaturahmi. Sepodo ae lah. Ya. Kan ada 2 istilah itu. Lek mau ini silaturahmi itu mesti orang pesantren lama lah, mazhab lama. Baru-baru kan mboten gelem silaturahim. Allah ya padha ae. Lek silaturahmi iku tidak disukun, lek silaturahim kan disukun. Ya, ya, sukun itu ya enak dipangan. Lek sukun kan buah yang juga enak dimakan. Jadi ngono gegeran urusan ngono. Jangan kan gitu, bacaan Quran kan aja qiraah sabah. Laqad ja'akum rasulun min sing umum, Mus'ab Utsmani. Tapi Aisyah, Fatimah tidak mau. Laqad ja'akum rasul min anfasikum. Mesti selalu beda. Boleh. Ya kayak orang-orang Tuban, Lamongan ini si biasa ya. Tuban, Bojonegoro, abang banget, abing, akeh banget, aki. Ya, itu kan sama. Ya itu sudah dialek. Makanya kan ada Al-Quran sab'atu ahrufin itu. Quran diturunkan dengan 7 bahasa itu, 7 huruf itu. Ada yang menafsirkan 7 dialek. Dialek yang populer, yang paling umum di sana ya Tamim, Quraisy, dialek. Ada 7 itulah. Tapi juga ada yang menafsirkan Quran diturunkan dengan 7 huruf itu artinya ketepatan memang ada qiraah sab'ah yang disepakati para ulama, ada model Ibnu Katsir, Ibnu Amr, Hamzah, Kisai, Imam Asim, Imam ya, An-Nafi, ya itulah. Jadi tabiin pertama itu tabiin besar yang tidak ketemu Kanjeng Nabi tapi ketemu sahabat. Imam Abu Hanifah itu sudah tabiin kedua, makanya tidak berani menafsirkan Quran. Nggak ada ya. Wa fasara Imam Asy-Syafi'i soal istinbat hukum kan ayat hukum. Jadi jumhur ulama kalau tafsir masih pedoman dawuh Nabi man fassarul Qur'ana bi ra'yi fal yataba maqtahu minan nar. Ya ini jurusan tafsir ini. Afif itu tafsir hadis. Ya iya. Jadi orang yang menafsirkan Quran dengan akalnya podomai pesen tiket yang neraka. Ya bagaimana? Maka ikuti para ulama salafus saleh. Ya ayat dengan ayat dengan hadis. Ayat dengan pendapat sahabat dan terakhir ayat boleh ditafsirkan dengan pendapat tabiin pertama, tabiin besar tadi. Makanya kalau kita ngaji subuh untuk Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Musayyab, Qatadah, Sufyan Uyainah, Masruq Asy-Sya'bi, Qatadah, lah itu semua ada sahabat bukan tabiin pertama. Ya, Ikrimah itu
eh, pembantunya Ibnu Abbas, nah salah. Kan ketemu Ibnu Abbas walaupun tidak ketemu Kanjeng Nabi. Ya, nah, saya kira kan semakin liberal. Ada hermeneutika bareng gitu untuk menafsir Quran pakai hermeneutika. Ya, hermeneutika itu pada tafsirnya Bible. Ya, ya menurut saya roto kebablasan lah itu. Bukan roto ya kebablasan itu. Kalau hermeneutika itu sebagai dasar filosofis daripada penelitian kualitatif, oke. Tapi kalau hermeneutika dijadikan salah satu alat instrumen untuk menafsirkan Quran, ya itu namanya kebablasan. Kembali aja pada salafus salih, ya bagaimana? Ya wallahu alam lah. Kurikulum yang tidak tahu itu kan pengaruh anak-anak kita yang kuliah di Eropa, di Montreal, di Amerika, di Australia, ya yang ya podo-podo zaman saya kuliah 75 Faisal ya jurusan munakahah. Diganti sekarang hukum keluarga Islam. Zaman saya dulu ya muamalah ngono ae. Sekarang ekonomi Islam, munakahah, pokoknya kudu ana Islame. Karena bayarnya ben mahal. Politik pokoknya kudu ana Islame lah semua. Ada hukum ekonomi Islam, guna syariah, ada hukum ekonomi syariah, kan dibedakan itu. Pinter nanti Mbak Imam Syafi'i. Ya, mengapa harus mengikuti ditambah Islam? Ya saya selalu mengingatkan politik Islam itu yang dikaji kan imamah, leadershipnya Rasulullah. Jadi objek ilmu politik Islam itu adalah imamah, leadershipnya Rasulullah ketika memimpin keluarga, memimpin negara, memimpin masyarakat. Ya, makanya semua kitab-kitab besar fikih itu bab terakhir babul imamah. Babu siasa nggak ada. Oh, no kita fikih babu siasa ya goblok. Apalagi babul khilafah tambah ada. Sekarang mulai khilafah. Ya. Yang ada al-imamah. Makanya Imam Mawardi yang terkenal ya, al-imamah al-udma, kayak Ibnu Taimiyah juga nulis Ibnu Qudamah, yaitu yang dari mazhab Hambali ya, al-imamah al-udma. Jadi keagungan leadershipnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang betul-betul beliau ini adalah ya, uswatun hasanah, lala khuluqin azim, akhlak. Jadi Nabi itu akhlak, hukum nomor loro. Karena ayat-ayat yang turun di Makkah ya 13 tahun itu mesti akhlak dan akidah. Semua ayat hukum turun di Madinah, itu Allah, itu ngaturnya Allah. Ya, nah sekarang kefikihan kiai mesti kereng. Haram nih, barang tiga yang pabrik, lain itu bukan haram nih, halal. Ya. Mulai digani amplop. Ini sedang rame-rame son horek. Son horek. Iya, sesuatu itu kalau sudah berlebihan ya tetap tidak baik. Ya. Al-Husna itu pengen speaker ngalah nih masjid bisa beli. Tapi kalau tidak, dia kan desa, pengurusin desa kabeh. Sumarkan bareng rotok desa. Dieling nih atau gelem. Apa syiar itu apa orang kurus ngono syiar? Tidak. Kanjeng Nabi ngomong ya tidak terlalu keras, tidak terlalu ringan. Orang menerima ajaran orang lain bukan faktor suara, faktor kebersihan hati. Saya setuju ya paling suwi setengah jam lah. Dan juga ojo ini ngaji terus disentrong nirene rayu lah. Kita kalau mau gantian nyentrong masjid ben kapok.
Kita ini sambil biar mendengarkan burung berkicau. Ya, wasilu arhamakum. Jadi nyambung arham, rahim, arham, silaturahmi. Ya, termasuk keluargane bapak sing pun situ itu bagus itu. Di antara yang paling bagus itu siapa yang nanti saudara ayahnya, saudara ibunya. Sering didatangi. Silaturahmi, kebersamaan, ukhuwah, itulah namanya ukhuwah yang berdasarkan rumusan Ki Ahmad Siti itu kan rumusan dari Piagam Madinah itu 47 pasal negara Madinah itu hadis di Bukhari, di Muslim ada. Ternyata kalau dirumuskan ukhuwah itu ada 3 itu. Ukhuwah Islamiyah, memang kita saudara karena seagama. Ada ukhuwah ya watoniyah, gitu ya, di negara yang sama saudara, dan ukhuwah basyariah. Ya, jadi itu rumusan Ki Ahmad Siti luar biasa beliau ini. Itu istilah-istilah yang sangat populer di seluruh dunia sekarang ini. Ukhuwah basyariah. Ya. Bab dulu sebelum Ki Ahmad merumuskan 74 itu ya kira ya. Itu kan wow, banyak orang Islam dulu, orang Kristen begitu dipukul lah. Ya. Loh, Kanjeng Nabi, man adzani miyan faqad adzani, non muslim yang mau hidup berdampingan damai dengan Kanjeng Nabi mendirikan negara Madinah itu saudara. Man adzadimian, dimi itu kan ya bukan harbi, yang boleh diperangi kan yang harbi, non muslim, apakah Yahudi, Nasrani, apa siapapun yang ya kayak Netanyahu lah, itu boleh diperangi. Tapi yang mau hidup damai, apalagi yang mustakman, non muslim datang ke Madinah, waktu itu Kanjeng Nabi kalau minta diamankan tengriki, minta pertolongan panjang lah. Ya monggo, syaratnya Islam, apa harus masuk Islam? Tidak. Nah Islam bayar zakat, mereka adalah cukup upeti. Kan bodoh toh. Kan begitu Pak Kiai Munim ya. Ramunim sudah apa sudah meningkat kiai lora tapi le Afif itu sudah pantas lora ndak Munim ini. Kok tidung banyak ini. Tidungnya banyak itu pesainya banyak, bininya banyak ini ya. Tak gula Ibrahim merintungnya di manusia satu ini. Ya, diturun di kan kau Tidung di mana kamu? Habib Ibnu Asakir an Ibnu Mas'ud ya. Ya, jadi saudara. Bahkan Kanjeng Nabi sekali lagi pidato haji sekali waktu di Padang Arafah itu kan itu. Ayuhannas isma'u la tarju ba'di kufaron. Kamu kalau salah wafatku jangan kembali kafir. Yang dimaksud apa? La yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah suka di antara kamu saling memukul leher, itu bahasa isyarat, jagalah kerukunan. Beda pendapat tidak apa-apa. Tetap rukun. Ya, yang bahaya beda pendapatan. Ini saya masih punya tugas belum ke Trenggalek ini ya, gara-gara ya, Sitok Muhibin, Sitok Mukimat. Jadi mantan ketua NU, Sitok, ternyata istri itu sangat Muhibin Ba'alawi Jalukman. Ngundang habaib kholnya. Lah, ternyata ketua PWI-nya jadi ketua PWI Wali Songo itu Laskar apa? Itu adiknya Gus Solo mantan ketua NU, jadi bentrok ndak karu-karuan. Ya wis. Ya. Bodoh. Ya namanya ketua dai Kaptimas Polda. Jangan pernah ndak turun ndak selesai ya. Ini polisi gak selesai, polisi ngono itu yang paling diwone Jawa Timur mudun ya. Yang paling senior ternyata pengasuh Al Husna. Ya memang ya paling senior ya ketua NU itu semua dulu sekarang yang masih Surya ya memang
Ya hidupnya stabil, biar tidak seneng tukaran itu yang. Ya, tukaran gue bakron apa kan. Tapi sekarang udah pensiun repot ngeja bakron. Ya kan mijet itu aja saya gitu. Lek mijet kan ndak pensiun kan ya. Masih bisa ya. Ya alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam terakhir, ittaqullah fa inna ya akhwanakum ya kho bukan dan ini wong paling cidro khianat berarti ini. Indana man tolabal amal. Orang yang hidup banyak kerja golek duit itu biasanya orang terkenal orang yang paling khianat. Tidak diniati karena Allah. Wa inna akhwanakum ya orang paling cidro khianat ini dari kata akhwan khianat. Ya. Indana munggu kita dari Kanjeng Nabi menurut kami man tolabal amal golek kerja tok ya enggak diniati karena Allah. Ndang lulus terus di ijazah di fotokopi masuk kantor keluar kantor ya fotokopi terus yang kantor saya tulis saja tidak ada lowongan pekerjaan. Sekarang di Jakarta sedang ada lowongan pekerjaan apa pasukan kuning tukang resimbong apa lulus S1 S2 ya, salah dewe karena tidak ada ilmu. Saya khawatir ijazah punya tapi ilmunya tidak ada. Pengalaman saya ketika kita punya ilmu loh dicari. Nah, ini gelar punya tapi ilmunya tidak ada. Apakah ijazah itu representasi bisa menggambarkan dia masih orang pinter? Apalagi sekolah sekarang itu kan harus lulus, harus nilai nggak lele. Zaman kita dulu enggak lulus ya enggak lulus. Jadi nilainya orang-orang dulu kadang ya saya nilainya tidak terlalu baik. Sekarang harus baik A. Ya. Aneh amplop apa. Dulu sekolah gak lulus. Zaman saya kan belum kredit. Zaman saya masuk IAIN 75 itu ya sistem paket. Ngambil semua sama, mahasiswa itu 10 tiap semester. Untuk bisa dijalankan naik kelas itu harus tip kaji khotib itu syariah Faisal nomor 1. Nomorin 001. BA-nya 10 tahun gara-gara ujian tafsir 10 tahun. Kan ujian dulu kan RP S1 kan masih ujian moco kitab. Enggak dilulus nih itu Pak Marsikan Fatawi. Karena dia sudah kepala PTA Jatimur, pinter dari Rejoso, lah Pak Marsikan itu Tebu Ireng tapi Muhammadiyah, HMI lah. Bareng sudah 9 tahun, udah lulus matur rektor Kiai Syafi'i Karim. Ternyata wedi ya Kiai Syafi'i, Prof Syafi'i. Udah baca, lulus. Dia itu udah kiai besar kok enggak lulus. Jadi ternyata ada. Makanya ketika Kiai Amin Imron ayahnya Bupati Bangkalan Fuad Amin itu, ya kamu tahu ya si Afif sama itu yang roh surahnya NU Bangkalan dulu. Itu. Jadi walaupun dia BA di Bangkalan itu sudah paling kiai. Dan sing lulus dulu namanya Mas Duki Fadli Usuluddin dari Brunei. Tapi menurut masyarakat tetap pinter Kiai Khotib walaupun BA. Maka ketika Kiai Khotib lulus dokter Andes setelah 10 tahun BA dimarahi sama Kiai Amin itu. Saudara baik-baik BA kok ganti dokter Andes. Jadi waktu itu BA itu dimasarkan Bangkalan lebih tinggi daripada dokter Andes. Karena kenyataannya memang iya, dia sudah kiai, soal ijazah kan urusan sekolah di masyarakat dia sudah dan ketua PTA Jawa Timur. Ketua PTA Pengadilan Agama Jawa Timur. Ujian tafsir ping songo gak lulus kan nemen. Itu namanya ya wa min hasidin idza hasad ya. Ya biasa ada dosen kadang benci ya ngono. Ya. Jadi saudara baik-baik kok ganti dokter Andes. Jadi itu di kasus di Bangkalan itu begitu. Sudah pintu ya khotib dari Rejoso dari Peterongan. Pak Marsakan itu Tebu Ireng
Pintar. Tapi tidak tahu dari Muhammadiyah. Jadi Kiai Masari ternyata juga moderat juga ya. Santrina ono sing Muhammadiyah gak apa-apa. Ketua Muhammadiyah Jawa Timur Paciran Kiai Iman itu dulu dari Tebuireng juga. Ya. Lamongan siapa Lamongan? Yusuf iya itu Kiai Iman itu saya masih ketemu. Pintar mau kitab itu Muhammadiyah. Sekarang Pondok Karangasem Paciran itu. Ya. Iya. Iya. Kiai Abdurrahman itu santri Tebuireng, alim, pinter. Tapi ketua Muhammadiyah Jawa Timur. Setelah itu Kiai Abdurrahim Nur Porong, waktu saya juga pas. Jadi Muhammadiyah itu 3 ketua, saya itu jadi ketua 10 tahun, Muhammadiyah ganti 3 kali itu. Kiai Abdurrahim Nur, Syafiq Mughni, sama Pak Fasih. Di NU 10 tahun dia sudah ganti tiga kali dia waktu itu. Ya, jadi ini mengingatkan bahwa tolabel amal itu ya artinya niatnya golek duit lah. Ya sekali lagi hidup di dunia ya cari, cuma harta itu instrumen, jangan dijadikan makosid gitu loh, jangan dijadikan tujuan, harus dijadikan wasilah. Istilah Imam Ghazali dia ya ad-dunya lidin gitu loh. Harta itu kan dunia, tapi lidin nggak apa-apa. Dunia untuk dunia tidak boleh kan gitu. Kita ini memang diciptakan Allah. Kerjalah, katakan berulang-ulang kita katakan bahwa semua itu dari Allah gitu loh. Ya umur 4 bulan itu sudah ada ketentuannya. Ya Hendri iku gelasnya rezeki gelasnya gede cilik sono. Ardi atau dari Cikampek ini nanti rezeki piro ono. Kan 4 hal itu. Umurnya piro, rezeki piro, hal wasyakyun saitun itu, mati su'ul khotimah atau 4 hal itu. Tapi kita kan tidak tahu. Makanya tetap ikhtiar. Ya. Jadi ikhtiar tetap. Tapi berapapun Allah memberi, Allah ingin memberi titik mau apa? Tidak bisa. Nggak ulu aku pinternya begawe dapurmu. Terus apa nyawamu dari mana? Dan itu ukuran itu 40. Idza balagha syuddahu arba'ina sanatan. Ya pengalaman bersama angka 40 angka keramat. Itu bisa diukur. Kecenderungan pekerjaannya apa, kira-kira rezeki ini piro 40. Life begin at 40 itu betul. Itu Quran juga asyuddakum arba'in angka 40 itu. Maka sebenarnya ikhtiar sebelum 40 itu yang penting. Ojo kakean turu makanya. Untuk ukuran 40 itu yang penting itulah. Kan belum makoman mahmudah. Saya udah 69, hampir 70 sudah kelihatan bahwa rezeki saya ndak akeh nggak didi ya, rada akeh lah kira-kira. Ya memang begitu, jadi jak dulu begitu, ternyata ya memang Allah gelasku gelas, iya sedang agak gede lah kira-kira gitu ya. Ya Tuhan memberi itu mau apa? Apakah harus sama? Allah tidak menghendaki sama. Makanya sekarang sedang viral di Jakarta pekerjaan baru, lowongan pekerjaan itu pasukan kuning, tukang nyapu. Sini daftar itu S1, S2. Bu S3-ne ono mondang. Pokoknya esteller wae. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqu al-baula wallahu a'lam bissawab.